Amin. Ya, salam semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan saudara, kita bisa kembali ada di tempat ini untuk bersekutu. Ya. Nah, saudara, saat ini kita akan belajar tentang mengenal Roh Kudus sebagai Allah. Ya, Roh Kudus sebagai Allah. Nah, saudara, kadang dalam pemberitaan firman, kadang yang sering disampaikan misalnya mengenai ketuhanan Yesus atau kealahan Yesus. Tetapi saudara, banyak kita yang kadang tidak mendapatkan penegasan dari pengajaran bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dan juga banyak orang Kristen bingung, ya. Bapa Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus juga Allah. Jadi banyak orang bingung dalam hal ini. Ya. Seakan-akan orang Kristen itu menyembah tiga Allah. Nah, saudara, saya tegaskan dari depan ini bahwa Allah kita itu hanya ada satu. Ya. Allah kita itu adalah Allah yang hanya satu Allah. Ya. Bukan tiga Allah. Namun dalam satu Allah ada tiga pribadi. Ya. Ada tiga pribadi. Jadi satu Allah, dalam satu Allah ada tiga pribadi. Dan pribadi yang pertama itu adalah Bapa. Dan yang kedua pribadi yang adalah Yesus. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, saudara, kiranya kita tidak bingung masalah ini, kok tiga pribadi dalam satu Allah. Nah, saudara, memang Alkitab yang sebenarnya menjadi sumber kita, kenapa kita itu punya satu Allah dan tiga pribadi di dalam satu Allah itu. Saudara, dari mana kita tahu? Itu bukan karangan manusia, bukan karangan pendeta, ya. Itu bukan pikiran sembarangan, itu pikiran atau konsep yang diambil dari Alkitab secara keseluruhan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi konsep kealahan Kristen itu bukan karangan manusia. Konsep kealahan Kristen itu berasal dari Alkitab. Kita tahu Alkitab itu ya adalah firman Allah. Ya, Alkitab adalah firman Allah. Dan kita juga yakin bahwa Alkitab itu tidak pernah mengandung kesalahan apapun di dalamnya. Maka jadi saudara, perhatikan baik, otoritas tertinggi sumber dari konsep kealahan kita itu adalah dari Alkitab. Ya, Alkitab yang mengungkapkan itu. Di dalam Alkitab kita itu, ya, kalau dikaji secara dalam, secara lengkap, utuh, maka kita akan menemukan bahwa memang Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Dan pada saat ini kita akan belajar mengenai kealahan Roh Kudus. Ya. Kealahan Roh Kudus, ya. Nah, ini yang mau kita pelajari. Kenapa kita berkata bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Kenapa orang Kristen percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Nah, saudara, sebelum saya menerangkan itu, ya, saya dulu mau mencoba menyinggung mengapa saudara kita harus memahami bahwa siapa itu Roh Kudus. Ya, mengapa kita harus memahami Roh Kudus itu siapa? Tadi saya katakan Roh Kudus itu adalah Allah. Namun mengapa kita harus paham itu? Nah, saudara, perhatikan baik, kalau kita tidak paham tentang Roh Kudus itu adalah Allah, maka itu saudara bisa dikatakan bahwa kita tidak punya iman yang sejati. Ya, kita tidak memiliki iman sejati karena saudara, iman sejati itu lahir dari pemahaman atau pengertian tentang Allah itu siapa. Ya. Nah, kalau salah di dalam pemahaman ini, maka dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen itu tidak punya dasar yang kuat. Makanya kita harus mengenal Allah itu siapa. Baru nanti kita mengenal masing-masing pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah.
Nah, kalau kita memahami itu baru kita bisa dibilang punya iman yang sejati. Karena iman itu kepada Allah. Iman itu percaya pada Allah. Pada Allah yang mana? Nah, kalau di sini salah, maka iman kita berantakan. Ya, iman kita berantakan. Dan nggak ada dasar bagi orang yang tidak memahami siapa Allah. Tidak ada dasar atau alasan bagi dia untuk selamat. Bagaimana kita bisa selamat? Kita nggak mengenal siapa Allah. Maka kita harus mengenal Allah itu siapa. Nah, kita sudah banyak belajar tentang Allah, ya, Tritunggal. Apa itu Allah Tritunggal? Kita sudah mengenal mengapa Yesus itu kita katakan kita percaya di Allah. Nah, itu sudah banyak hal kita gali itu ya. Dan kita mau belajar mengapa Roh Kudus itu disebut Allah. Nah, saudara, perhatikan, ini penting kita pahami kenapa? Karena kalau kita tidak mengenal Allah itu dengan benar, atau kita nggak mengenal Roh Kudus itu sebagai Allah, maka saudara, itu saya bilang nanti dasar iman kita itu nggak kuat. Karena iman kekristenan itu diletakkan pada pengenalan tentang Allah itu siapa. Dan kalau kita mengenal Allah yang benar, baru kita bisa diselamatkan. Karena kalau nggak kenal siapa Allah, maka nggak ada penyelamatan. Nggak mungkin orang bisa selamat, dia aja nggak kenal siapa Allah. Nah, saudara, memahami Roh Kudus itu sebagai Allah itu sangat penting. Banyak orang saat ini, saudara, banyak pendeta-pendeta yang ngawur. Kenapa? Karena menurut saya kurang memahami bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, karena kurang memahami, maka menjadi ngawur. Ngawur bagaimana? Ngawurnya. Nah, saudara, banyak pendeta-pendeta yang memperlakukan Roh Kudus itu seperti bukan Allah. Ya, dari sikap-sikap pelayanan, ya, dalam praktek-praktek pelayanan di dalam gereja, saya melihat Roh Kudus itu tidak ditempatkan sebagai Allah. Malah saya melihat karena kurang memahami Roh Kudus sebagai Allah, maka banyak pendeta yang saya lihat itu tadi saya bilang itu ngawur. Ngawurnya apa? Seakan-akan Roh Kudus itu bisa diatur-atur sama mereka. Mereka seperti bisa mengendalikan Roh Kudus. Makanya saya lihat, ya saudara, ada banyak pendeta-pendeta yang tampil di hadapan jemaat, lalu mereka dengan misalnya pakai peragaan, misalnya pakai jubah, ada jubah, lalu diangkat. Itu kemarin itu di YouTube itu keluar, ada jubah diangkat oleh seorang pendeta, lalu dia bilang, siapa yang mau menerima Roh Kudus? Siapa yang mau dibaptis Roh Kudus? Lalu semua jemaat pada angkat tangan. Saudara, hanya dengan pendeta itu pegang jubah, jasnya, lalu dia gerakkan, lalu semua orang pada tumbang. Nah, saudara, artinya kalau kita melihat seperti itu, kejadian kisah seperti itu, seakan-akan ada pendeta yang luar biasa. Dia punya Roh Kudus, punya kuasa Roh Kudus, sehingga saudara hanya dengan jubahnya atau jasnya dia gerakin, lalu orang semua pada mengalami tumbang ke belakang. Saudara, perhatikan baik-baik, Roh Kudus itu tidak dimiliki oleh hanya satu orang pendeta. Roh Kudus itu adalah milik semua gereja. Roh Kudus itu adalah milik semua jemaat. Ketika Anda percaya, Anda menerima Roh Kudus. Jadi maksud saya begini, saudara, perhatian baik, jangan sampai kita dikacaukan oleh banyak pendeta-pendeta yang kelihatannya diurapi Roh Kudus, mereka luar biasa, lalu mereka bisa seperti mengendalikan jemaat. Mereka berkata, siapa yang mau menerima Roh Kudus? Seakan-akan mereka bisa menentukan seseorang bisa terima Roh Kudus atau tidak. Seakan-akan tangan mereka ketika mereka letakkan kepada jemaat, lalu itu menentukan jemaat menerima Roh Kudus. Saudara, perhatikan baik-baik, jangan terkecoh karena itu. Seseorang menerima Roh Kudus itu bukan karena seorang pendeta, bukan karena seorang pendeta yang diurapi. Dia diurapi, dia letakkan tangan pada orang, lalu orang pada tumbang, lalu itu dibilang menerima Roh Kudus. Saudara, bukan itu menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus itu dasarnya adalah kepercayaan atau iman. Anda percaya pada Yesus,
berdasarkan manifestasi. Misalnya seseorang didoakan, lalu dia jatuh, dia menangis, terus dia berguling-guling. Nah, lalu saudara menangis, merinding, teriak. Saudara perhatikan baik-baik, itu bukan dasar orang menerima Roh Kudus itu, bukan. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan hal seperti itu. Seseorang menerima Roh Kudus, saya ulang, itu ketika orang itu percaya Yesus itu adalah Tuhan. Kalau sampai seseorang percaya itu, maka orang itu bisa dipastikan dia sudah punya Roh Kudus. Jadi jangan bergantung pada pendeta-pendeta yang seakan-akan mereka ini sakti luar biasa, diurapi luar biasa, dan pendeta lain yang tidak melakukan itu seperti tidak diurapi. Jangan pernah saudara berpikir yang seperti itu berbahaya. Karena itu sama seperti orang mencuri kemuliaan Allah. Kalau sampai seperti kita bisa ngatur Roh Kudus, orang bisa terima Roh Kudus karena doa kita, karena kita meletakkan tangan, karena jas kita lempar. Ya, saudara, itu saya mau katakan kita sudah mulai mencuri kemuliaan Allah. Saya dulu saudara, saya suka berdoa begitu. Saya mendoakan orang tumbang. Jadi saya suka tawarkan orang, siapa yang mau didoakan, siapa yang mau diurapi Roh Kudus. Lalu saya angkat tangan, semua orang berdiri. Lalu orang-orang yang saya doakan itu pada jatuh, pada tumbang, pada menangis, pada berguling-guling dan sebagainya. Saudara, lama-lama saya menyadari, saya melihat orang-orang yang saya layani ini nggak ada perubahan. Mereka hanya jatuh bangun begitu. Minggu depan juga begitu. Nggak ada perubahan apa-apa dalam diri orang itu. Yang itu masih cerewet, masih suka menipu, masih bohong yang luar biasa, malah makin tambah-tambah jahat. Maka saya sudah mulai mengoreksi diri, kenapa ini orang kok nggak berubah? Padahal hampir tiap minggu terima Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus yang benar pasti akan mengubah hidup orang. Bukan hanya sekedar jatuh tumbang. Jadi saudara, kalau kita tidak memahami siapa Roh Kudus, dia sebagai Allah, maka kita akan memperlakukan dia pasti salah. Ya, kita bisa tampil seperti orang yang diurapi Roh Kudus, kita bisa mengatur orang itu terima Roh Kudus atau tidak dari hasil doa kita. Itu salah besar. Saudara, Anda tidak didoakan seorang pendeta atau tidak, kalau Anda percaya pada Yesus, Roh Kudus itu ada pada Anda. Anda tidak harus jatuh, Anda tidak harus bermanifestasi baru menjadi bukti Anda menerima Roh Kudus. Tidak. Saya pernah didoakan orang dan jarang menangis. Saya didoakan oleh pendeta-pendeta yang kelihatan pendeta besar, tapi jarang saya menangis. Bahkan saya boleh bilang tidak pernah saya tumbang kalau didoakan. Saya pernah tumbang itu karena saya disuruh tumbang, bukan karena memang benar-benar tumbang. Dibilang, ayo berserah, terima Roh Kudus, berserah. Lalu dia bilang, ayo jatuh ke belakang, jatuh. Seperti itu. Lalu saya jatuhin diri saya itu di Medan kalau itu, di Medan. Jadi dia bilang gitu, ayo berserah, terus berserah, baru nanti disuruh ya udah mulai berbicara, mulai katakan. Nah saudara, saya melihat waktu itu memang saya belum ngerti ya, belum terlalu mengerti tentang seseorang menerima Roh Kudus, belum ngerti. Jadi saya pikir ya dengan begitu kita terima Roh Kudus. Tapi saudara, perhatikan baik-baik kalau kita lihat Alkitab, saudara, orang menerima Roh Kudus itu mereka adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya pada Tuhan Yesus, percaya baik, engkau sudah punya Roh Kudus. Ya, karena firman Tuhan berkata, ketika kita percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya, pada waktu kita percaya, kita dimateraikan Roh Kudus, disahkan. Sebenarnya sebelumnya Roh Kudus sudah bekerja dalam hidup kita. Ketika kita percaya itu dimaterai. Dimaterai itu adalah sebagai bukti yang sah. Jadi kepercayaan saudara pada Yesus adalah Tuhan itu membuktikan Anda sudah punya Roh Kudus. Anda sudah dimateraikan Roh Kudus. Jadi tidak tergantung pada doa seorang pendeta. Jadi jangan terkecoh dengan pendeta-pendeta yang selalu mengundang orang, siapa mau terima Roh Kudus? Ayo, datang ke depan, serahkan diri sama Tuhan. Saudara, sekali lagi saya ulang, kalau Anda sudah percaya, Roh Kudus itu sudah Anda miliki.
Tidak perlu orang harus mendoakan saudara. Tidak perlu harus saudara jatuh tumbang baru saudara seakan-akan sudah terima Roh Kudus. Itu saudara bukan iman namanya itu. Jadi menerima Roh Kudus itu adalah dengan iman, bukan dengan perasaan. Halo, amin? Bukan dengan perasaan. Perasaan apa? Perasaan merinding, perasaan menangis, hati dijamah gitu. Saudara nggak perlu itu, bukan itu. Jangan terkecoh dengan itu. Kalau saya boleh bilang, kalau Anda menerima Roh Kudus berdasarkan manifestasi, Anda sedang tertipu. Artinya sebenarnya Anda tidak beriman. Ya. Saudara yang menerima Roh Kudus secara sejatinya itu adalah orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yang benar-benar mengakui Yesus Tuhan, itu adalah orang yang telah menerima Roh Kudus. Kalau Anda tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Anda tidak punya Roh Kudus. Nah, jadi saudara perhatian baik, karena kurang mengenal siapa Roh Kudus, maka banyak orang-orang saudara kurang sopan terhadap Roh Kudus. Itu yang saya bilang tadi, ngawur. Mereka seakan-akan bisa mengatur Roh Kudus untuk membaptis seseorang. Saudara ingat, baptisan Roh Kudus itu tidak dilakukan oleh seorang pendeta. Pendeta hanya bisa melakukan baptisan air, membaptis seorang yang percaya di dalam air. Tapi kalau Roh Kudus itu bukan baptisan seorang pendeta, bukan pendeta yang mengatur baptisan itu. Jadi maka ini perlu hati-hati, karena banyak orang tidak bertumbuh karena mereka lebih mencari manifestasi daripada mereka beriman pada Tuhan Yesus. Ya, jadi sehingga nanti orang itu jadi diobok-obok oleh berbagai gerakan-gerakan kekristenan yang ngetren, yang lagi naik daun. Ya. Nah, saudara, kita jangan terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Percayalah, kalau engkau percaya, engkau punya Roh Kudus. Kalau engkau punya Roh Kudus, engkau bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Ya, kalau engkau punya Roh Kudus, hidupmu pasti akan diubahkan. Nah, jadi kalau kita salah dalam menanggapi, memahami siapa Roh Kudus sebagai Allah, kita kurang paham, maka nanti kita bisa ngawur, bersikap salah terhadap Roh Kudus. Bahkan kita juga bisa seakan-akan seperti bisa mengatur Roh Kudus. Ya, ada orang-orang yang berdoa, Roh Kudus, tangkap dia. Ya. Terus ada yang terima. Nah, saudara, itu kan seperti kita bisa ngatur-ngatur. Padahal Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Allah. Kita harus benar-benar menghargai dia sebagai Allah. Kita harus benar-benar menyembah dia sebagai Allah. Kita nggak boleh seakan-akan kita bisa mengatur Allah, mengatur Roh Kudus untuk untuk memulihkan orang, menyembuhkan orang. Maka kalau sekarang saya berdoa misalnya untuk orang sakit, ya, saya bilang begini dalam doa saya, Tuhan, sembuhkan saudara ini kalau Tuhan mau. Kenapa, saudara? Karena ada kalanya Tuhan tidak menyembuhkan orang itu secara spontan. Itu harus diperhatikan, ya. Kadang-kadang kita berdoa untuk orang sakit, tidak selamanya orang sakit itu sembuh secara spontan waktu kita berdoa. Kadang-kadang Tuhan menyembuhkan seseorang itu melalui berobat di dokter. Saya berkali-kali sakit dan jarang penyakit saya itu langsung seketika didoakan langsung sembuh, jarang. Bahkan mungkin saya nggak pernah melihat saya didoakan sakit langsung sembuh, nggak ada. Minimal kalau saya sakit itu, misalnya sakit demam, minimal seminggu harus sembuh. Walaupun pendeta sudah mendoakan saya. Jadi saudara, makanya kalau saya berdoa, sering dalam doa itu saya bilang, biar kehendakmu yang jadi Tuhan. Karena cara Tuhan menyembuhkan bukan cara kita. Ada kadang Tuhan menyembuhkan sekaligus secara spontan, ada. Tapi ada banyak yang Tuhan sembuhkan itu secara berangsur-angsur, bahkan lama. Makanya kita nggak bisa mematok. Kita nggak bisa berkata, pasti sembuh hari ini sembuh. Nggak bisa, saudara. Kenyataan cuma melihat orang sakit, walaupun orang beriman luar biasa,
tetap kebanyakan penyakitnya disembuhkan secara berangsur-angsur. Bahkan kadang ada pendeta yang didoakan, bahkan bukan udah didoakan sembuh malah mati. Ya, ada pendeta itu sekali dia doakan orang, bukannya sembuh malah mati. Habis dia doakan gak lama 2-3 hari mati. Nah itu namanya pendeta yang bagaimana? Itu pendeta pencabut nyawa. Saudara, sebenarnya bukan dia yang nyambut nyawa itu ya, itu memang sudah ditentukan dari atas bahwa memang waktu orang itu sudah harus begitu. Kita tidak bisa mengatur hari kematian. Ya, kita tidak bisa menghambat hari kematian seseorang walaupun Anda berdoa. Saya dulu pernah diundang orang untuk mendoakan bapak-bapak yang umur 120 tahun lebih. Apa? Disuruh mendoakan apa? Disuruh mendoakan supaya cepat mati. Karena bapak ini udah tua, udah gak bisa buat apa-apa, dia diranjang terus, umurnya sudah 120 tahun. Saudara, saya berat mendoakan itu. Saya berdoa misalnya kan, Tuhan, saya minta cepat dia mati. Kalau Tuhan gak mau gimana? Lalu saudara saya doakan, Tuhan, ini permintaan saudara-saudara, orang tua anak, mereka minta supaya Tuhan panggil cepat. Tapi saya bilang, tetapi semua tergantung pada Allah, pada Tuhan Yesus, pada kehendak Allah. Itu tidak tergantung pada perasaan dan permintaan anak-anaknya. Itu semua tergantung pada Tuhan. Kita boleh berdoa, tapi jangan memaksa Tuhan. Karena Tuhan itu Allah, nggak bisa dipaksa. Jadi demikian dengan Roh Kudus. Dalam hal misalnya orang menerima Roh Kudus, ya, ditompang tangan. Mari kita jangan salah. Saudara ingat Roh Kudus itu adalah Allah. Nanti saya akan menyampaikan bukti-bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Tapi saya mau menekan dari awal supaya kita jangan salah terhadap Roh Kudus. Jangan mengatur Roh Allah. Jangan memaksa Roh Allah. Dan jangan juga kita seakan-akan seperti orang satu-satunya yang diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa mendoakan setiap orang agar menerima Roh Kudus. Itu nggak boleh. Saudara, mari kita mengalir siapa yang dilawat Tuhan oleh Roh Kudus. Mari kita biarkan Roh Allah yang bekerja, bukan kita. Jangan maksa. Ya, jangan mengatur. Seakan-akan kita bisa mengatur Roh Kudus. Nggak boleh. Berbahaya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, saudara, kenapa orang Kristen percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Siapa yang bisa membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Apa bukti-bukti? Ya, apa bukti-bukti Roh Kudus bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Bukti yang pertama yang saya sampaikan, saudara, yang pertama, Roh Kudus itu ya, dia memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Itu yang pertama. Roh Kudus itu memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Nah, misalnya di mana? Misalnya apa? Sifat-sifat Roh Kudus yang hanya dimiliki oleh sifat Allah. Nah, saudara, misalnya kita lihat dalam, nah contohnya misalnya Roh Kudus itu pertama dia punya sifat kekal. Kita baca dalam Ibrani 9:14. Ya, saudara, pertama Roh Kudus memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Ya, tidak mungkin manusia bisa memiliki sifat itu. Sehingga sifat itu menunjukkan, memberi bukti bahwa dia adalah Allah. Nah, saudara, mari kita baca dalam Ibrani 9 ayat 15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, berarti kata oleh Roh yang kekal. Nah, itu berbicara tentang Roh Kudus itu. Nah, dikatakan di sini oleh Roh yang kekal.
ketika Yesus datang ke dalam dunia, saudara, ini datang oleh roh yang kekal. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang kekal. Artinya dia punya sifat kekekalan. Dia kekal dari mana? Dia kekal dari dulu dan sampai selama-lamanya. Manusia kekal, tapi bukan dari dulu kita kekal. Itu dari lahir kita kekal, terus ke depan kita selamanya kekal. Kalau Allah, dia kekal dari dulu. Dia sudah ada sebelum kita ada. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dan dikatakan Alkitab oleh roh yang kekal. Jadi roh yang kekal ini penegasan. Dia punya sifat kekal. Itu menunjukkan dia adalah Allah. Lanjut, bukti yang kedua. Ya, dia punya sifat yang kekal. Yang bagian keduanya yaitu bahwa dia maha ada. Ya, dia maha ada. Roh Kudus itu ada di mana-mana. Ya. Siapa yang tahu lagu apa itu? Siapa di Mazmur mana itu yang ada lagu kemanakah aku menjauhi rohmu? Di mana Mazmur mana itu? 139. Ya. Ada lagunya itu kan. Di manakah aku menjauhi rohmu? Ketika aku terbang dengan sayap fajar, engkau di sana. Di dunia orang mati juga engkau ada. Nah, saudara, dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Saya baca ya, dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanmu di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Di mana kita bisa menjauhi Allah? Di mana-mana dia ada. Dia maha ada. Dia ada di langit, dia ada di orang mati, dia ada di dalam laut. Di tempat dunia orang mati juga dia ada. Mari kemana aku pergi menjauhi rohmu? Jadi roh Allah itu ada di mana-mana. Nah, kalau dia bukan Allah, bagaimana? Bagaimana mungkin? Kalau manusia jelas tidak bisa ada di mana-mana. Di mana kita ada di satu ruang atau di satu tempat, kita hanya ada di situ. Tapi kalau Allah, kalau Roh Kudus, dia ada di mana-mana. Nah, kalau dia bukan Allah, bagaimana? Dia bisa ada di mana-mana. Hanya Allah yang bisa di mana-mana. Roh setan itu nggak bisa di mana-mana ya. Itu juga harus dipahami ya. Roh setan itu tidak bisa, dia ada di mana-mana. Memang dia bisa ada di sana, ada di sini, tapi dia bukan seperti Allah yang bisa ada di mana-mana. Ya. Jadi di mana dia ada? Di mana kita bisa jauhi dia? Dia ada di dunia orang mati, dia ada di langit. Mau terbang dengan sayap fajar, engkau ada di sana. Bahkan ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Jadi roh Allah itu kekal, dia maha ada, maha hadir di mana-mana. Sama seperti Yesus. Yesus juga kan ada di mana-mana. Ketika dia berkata, kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana ada orang berkumpul? Di Amerika ada orang berkumpul 2-3 orang. Terus di Jepang ada 2-3 orang berkumpul. Dia ada di sana. Nah, kenapa kita bilang Yesus itu adalah Allah? Karena itu dia punya sifat kealahan itu. Apa sifat-sifat Allah itu? Itu tadi salah satunya dia maha ada. Ya, dia maha kekal. Dia kekal. Nah, jadi saudara, Yesus ini, Roh Kudus ini adalah Allah yang dimana dia bisa ada di mana-mana. Lanjutnya ada beberapa sifat lagi. Dia maha tahu. Ya, dia maha tahu. Dia juga maha kuasa. Kalau maha tahu, coba kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Dia maha tahu. Ya. Saudara, saya baca ya, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri?
yang ada di dalam Dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Jadi apa yang ada dalam diri Roh Allah, dari dalam diri Allah itu yang tahu Roh Allah. Jadi Roh Allah ini tahu segala sesuatu sampai dalam diri Allah dia tahu. Nah kalau dia bukan Allah siapa? Manusia tidak mungkin punya kemampuan untuk tahu segala sesuatu. Maha tahu tidak. Hanya Allah yang maha tahu. Dan Roh Kudus dikatakan di sini dia menyelidiki segala sesuatu, bahkan sampai apa yang ada dalam hati Allah. Jadi tahu. Ya, berarti siapa dia? Yang jelas dia Allah. Ya. Dia maha tahu, dia maha kuasa. Dalam Matius 12 ayat 8, dia maha kuasa. Ya kita lihat sifat maha kuasanya. Matius 12 ayat 8, tetapi jika aku mengusir setan dengan Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, ketika Yesus mengusir roh jahat, lalu Yesus berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan Roh Allah. Jadi saudara, ketika Yesus mengusir setan, lalu orang Farisi, ahli-ahli Taurat berkata, wah dia mengusir setan dengan Beelzebul. Ya, mereka menuduh bahwa dia mengusir setan itu dengan kuasa setan. Tapi Yesus berkata dia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Jadi Roh Allah itu rupanya punya kuasa, dia maha kuasa, sehingga setan pun takluk kepadanya. Jadi dalam kuasa Roh Kudus, Yesus mengusir setan. Ya. Nah saudara, ada banyak sifat lain seperti maha suci dan lain-lain ya. Saya rasa sudah cukup bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Melalui kita melihat sifat-sifat yang dimiliki oleh Roh Kudus itu, sifat-sifatnya itu menunjukkan dia adalah Allah. Ya, itu dimulai dari tadi maha tahu, maha ada, maha kuasa, maha suci dan lain-lain. Ya, oke lanjut saudara. Apalagi yang menjadi bukti? Ya, bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Nah saudara, bukti yang kedua bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya Allah yang bisa melakukan. Dan dia melakukan pekerjaan seperti itu. Misalnya apa? Misalnya dalam penciptaan. Ya, ketika langit dan bumi diciptakan, ketika waktu itu segala kosong, dunia ini kosong, gelap gulita. Tetapi saudara perhatikan dalam masa awal penciptaan itu dikatakan Roh Allah melayang-layang. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jadi saudara perhatikan di situ Roh Kudus terlibat dalam penciptaan. Dia ada dalam penciptaan itu, dia ikut mencipta. Maka dikatakan di situ Roh Allah melayang-layang. Jadi itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Ya, saya baca ya dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini kan konteks penciptaan ya. Nah, bumi belum berbentuk dikatakan dan kosong. Lalu Roh Allah di situ melayang-layang. Jadi ini konteksnya penciptaan. Jadi Roh Kudus ikut mencipta. Ya. Coba kita lihat lagi dalam ayat 33 ayat 4. Roh Kudus itu menciptakan atau dia bisa membuat sesuatu. Dia bisa memberi hidup. Ya, kita baca dalam Ayub 33 ayat 4. Tolong dibaca oleh satu orang. Ayub 33 ayat 4. Ini biar kita pahami supaya kita jangan salah pengertian terhadap Roh Kudus, ya. Oke, tolong dibaca Ayub 33 ayat 4. Ya, tolong baca cepat Ayub 33 4. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dari nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah telah membuat aku.
Ini Ayub ya, yang berbicara ini. Roh Allah telah membuat aku, maksudnya telah menciptakan aku. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi yang membuat hidup itu roh Allah, nafas Allah. Jadi Roh Kudus itu bekerja mencipta. Ya. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya dilakukan oleh Allah. Ini gak mungkin manusia bisa melakukan ini. Hanya Allah yang bisa melakukan itu, dan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi pekerjaan dari Roh Kudus itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia mencipta, ya. Dia memberikan nafas hidup dan lain-lain, ya. Oke, lanjut juga dia melakukan pekerjaan melahirkan orang. Jadi ketika seseorang bertobat, terima Yesus, itu yang melakukan pekerjaan itu adalah Roh Kudus. Dia melakukan penciptaan ulang, melahirkan orang. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 6 itu sudah jelas ya. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6 ya, dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang melahirkan orang. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Jadi roh itu melahirkan orang, menciptakan ulang orang. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Ya. Jadi saudara, itu dia lakukan, termasuk pekerjaan pengampunan dosa, mengampuni dosa. Roh Kudus itu mengampuni dosa, termasuk waktu Yesus bangkit, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Alkitab berkata, kalau Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia di dalam kamu, maka dia juga akan membangkitkan kamu. Jadi Roh Kudus itu melakukan pekerjaan membangkitkan, termasuk membangkitkan Yesus. Ya, termasuk pekerjaan lain misalnya pengampunan dosa, ya, melahirkan, itu semua pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, dan pekerjaan itu membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Halo, amin. Saudara, ini harus tahu ya, karena kalau tidak tahu ini bisa sesat, bisa bahaya. Itu gereja-gereja yang tidak mengenal ini, yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah itu adalah, Roh Kudus sebagai Allah itu adalah banyak. Salah satunya adalah gereja Saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan Roh Kudus itu hanya kuasa, semacam tenaga aktif dari Allah. Jadi bukan pribadi, dia bukan Allah. Kalau dia bukan pribadi berarti bukan Allah. Maka kenapa Saksi Yehova itu kita sebut sesat? Makanya kalau misalnya bertemu siapa, ya apalagi dia mau bersaksi pada Anda, dia datang ke rumah Anda, ya tanya dulu dia dari mana. Mereka biasanya nanti nggak sebut mereka Saksi Yehova. Mereka bilang mereka itu dari menara pengawal. Ya, menara pengawal. Itu mereka atau balai keselamatan. Nah, mereka bilang balai keselamatan. Mereka dari kelompok balai keselamatan. Saya mau katakan itu Saksi Yehova itu sudah dicap sesat oleh gereja secara umum. Kenapa? Karena Saksi Yehova tidak mengakui Roh Kudus itu sebagai Allah. Saksi Yehova hanya menganggap Roh Kudus itu sebagai tenaga aktif, semacam kuasa, ya, semacam kuasa. Jadi bukan pribadi dan bukan Allah. Nah, kalau kita tidak mengaku Roh Kudus sebagai Allah, maka itu artinya orang itu sesat. Saudara, kalau kita mungkin dalam aliran kekristenan ada banyak aliran, tapi kalau alirannya sudah mulai menolak tentang kealahan Roh Kudus, itu sudah benar-benar sesat. Itu tidak masuk ke kelompok Kristen. Itu harus Anda pahami. Walaupun mereka menyebut diri sebagai orang Kristen, jangan pernah terima mereka, ya, karena itu ajaran sesat. Nah, saudara, jadi bukti keduanya bahwa Roh Kudus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya dilakukan oleh Allah. Ya, misalnya tadi mencipta, melahirkan, memberi hidup, ya, terus apa tadi? Melahirkan, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus.
Dan ada banyak pekerjaan Roh Kudus yang lain, itu saya rasa sudah cukup ya, bukti yang kedua. Nah sekarang kita masuk pada bukti yang ketiga. Apa bukti Roh Kudus itu sebagai Allah? Saudara, Roh Kudus itu sering dia dalam Alkitab itu disejajarkan dengan dengan pribadi Allah yang lain, yaitu dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Dia sejajar. Di mana kita tahu itu? Nah, salah satu contohnya dalam Matius 28 ayat 19. Tolong baca satu orang. Matius 28 ayat 19. Saudara, dalam formula baptisan, ya saudara, ada 3 nama yang disebut itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dia disejajarkan dengan Bapa dan Anak. Coba tolong dibaca satu orang. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi dalam pembaptisan nggak cukup hanya 2 nama, Bapa dan Anak. Harus ada Roh Kudus. Jadi 3 nama ini itu artinya 3 pribadi itu sejajar. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya dalam pembaptisan itu ya, kita nggak boleh bilang begini, karena ini kebanyakan dari gereja Pentakosta, perhatikan. Gereja Pentakosta biasanya dalam membaptis mereka pakai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Ini kita aliran Pentakosta biasa begitu. Nah kalau GSA tidak pakai itu. GSA itu pakai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak ada yang itu lagi. Nah, rata-rata kalau gereja seperti GPDI, Bethel, itu mereka pakai yang itu. Di belakang itu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus buat mereka. Nah itu salah itu ajaran salah. Ya, itu kita harus tegas melawan ajaran begitu. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sejajar. Kalau ajarannya Pak Erasmus, yang paling tinggi itu Bapa, baru nanti Anak. Roh Kudus itu tidak dihitung sama Pak Erasmus. Ya. Nah saudara, ini konsep iman ini. Ini iman yang paling dasariah, paling utama. Kalau salah di sini, maka bisa dibilang sesat. Kalau ada yang salah dalam penafsiran yang lain, misalnya tentang predestinasi misalnya, atau tentang bagaimana dibaptis, ada baptisan selam, ada baptisan percik. Kalau kita berbeda di sini nggak jadi sesat. Ada orang bisa makan darah, ada Kristen yang nggak boleh makan darah. Kita berbeda di situ tidak sesat, tapi menjadi sesat kalau kita berbeda dalam hal doktrin utama tentang Allah. Itu kita menjadi sesat. Apa itu akan, kalau salah di situ itu sesat. Ya, jadi jangan semua orang Kristen kita bilang sesat. Orang Kristen yang sesat itu orang yang tidak mengakui kealahan Tritunggal, tidak mengakui kealahan Yesus, tidak mengakui kealahan Roh Kudus. Itu sesat. Kalau kita misalnya beda dalam pujian penyembahan, ada karismatika yang begitu betul dengan pujian penyembahan. Wah, menari-nari, musiknya begitu suaranya luar biasa berisik. Mereka begitu senang. Saudara, itu tidak jadi sesat itu kalau kita sama dalam doktrin utama tadi tentang Allah tadi. Ya. Jadi sesat itu bukan karena dibedakan dalam pujian penyembahan atau dalam doktrin-doktrin tertentu. Kita menjadi sesat itu kalau kita menolak kealahan Tritunggal, kealahan Yesus atau kealahan Roh Kudus. Kalau kita menolak itu bisa dipastikan 100% orang itu sesat. Ya, itu bukti yang kedua ya. Sekarang bukti yang ketiga. Apa lagi buktinya? Bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, saudara, yang ketiga ya udah ya. Yang keempat keempat. Yang pertama tadi apa? Bukti yang pertama, Roh Kudus memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Yang kedua, Roh Kudus melakukan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh Allah. Yang ketiga, apa? Bahwa Roh Kudus disejajarkan atau setara dengan Bapa dan Anak. Itu tadi dalam kitab Matius. Atau kita kurang satu lagi ya. Kita coba baca satu ayat lagi dalam Korintus. Supaya lebih jelas ya. Tambah satu ayat lagi.
Sama seperti kalau kita makan di nasi padang, kita harus tambah. Ya, tambah. Nah begitu juga ayat ini kita tambah ya, supaya jelas. Ayo kita baca 2 Korintus pasal 13 dan 13. Ini dalam doa berkat. Dalam doa berkat itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu sejajar. Kita baca sama-sama dalam 2 Korintus 13 dan 13. Satu, udah dapat semua? 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 3. Pertama, Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Baru yang kedua, dan kasih Allah. Yang ketiga apa? Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini dalam doa berkat. Jadi itu ada Tuhan Yesus pertama, baru Allah Bapa, yang kedua, ketiga, baru Roh Kudus. Kadang itu urutannya dibola-balik ya. Kalau tadi di Matius itu yang pertama yang mana? Bapa. Ya. Kalau ini yang pertama Yesus. Masalah urutan itu nggak persoalan. Memang Alkitab sengaja supaya tidak mempersoalkan masalah urutan. Karena yang ketiga ini kan sejajar, setara. Nah satu lagi ayat yang bukti yang terakhir yang bisa sampaikan, bukti yang terakhir yaitu bahwa kitab suci ya menyatakan tentang Allah Roh Kudus, dan dia di kalimat selanjutnya itu diganti dengan Allah atau kata Tuhan. Jadi Roh Kudus itu dalam ayat-ayat kita suci habis Alkitab menulis tentang Roh Kudus, baru selanjutnya nanti dikatakan dia Allah. Jadi dia diganti dengan kata Allah atau Tuhan. Jadi kata Roh Kudus diganti dengan kata Tuhan atau Allah. Dan itu ada banyak ayat itu. Nah coba kita lihat misalnya dalam pertama yang paling mudah dulu dalam Korintus. Coba kita baca dalam Korintus. Di mana Korintusnya? Ada yang tahu? Nah, dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Dan itu juga ada dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Ya. Kita baca dua ayat ini, 1 Korintus 3 ayat 16. Baru nanti kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. Ini perlu dipahami ya saudara, supaya dengan memahami Roh Kudus itu akan menolong kita dalam pertumbuhan iman kita. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Terus nanti kita baca, atau saya jelaskan dulu sebentar lagi ya. Dikatakan tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi kita ini disebut apa? Bait Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kita ini bait Allah. Tapi yang tinggal siapa? Roh Kudus. Ya. Berarti Roh Kudus ini siapa? Halo? Roh Kudus adalah Allah. Kan dikatakan tidak tahu ke kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Kan begitu. Artinya bait Allah itu apa artinya? Rumah, tempat Allah. Nah, kita ini tempat Allah, bait Allah. Tapi yang tinggal di dalam siapa? Ya, Roh Kudus dikatakan bahwa Roh Allah dia di dalam kamu. Jadi bait Allah itu, dalam bait Allah itu kita ini bait Allah, yang dia di dalam kita adalah Roh Allah. Berarti kita ini bait Allah, berarti Roh Allah itu adalah Allah. Jadi ini sebenarnya termasuk ayat yang eksplisit ya, menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Ya. Nah, kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Saya sampaikan beberapa ayat lagi. Habis itu nanti ada satu ayat terakhir ya. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, jadi atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya, yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ya, jadi di sini dikatakan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tadi di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan kita bait Allah. Jadi kadang dibolak-balik, bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi bisa dibilang bait Allah, bisa juga dibilang bait Roh Kudus. Yang tinggal dalam Roh Kudus, sangat jelas ya. Jadi kadang-kadang membolak-balik ayat seperti itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, saya mau angkat satu ayat lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3. Ya, kita melihat ayat ini, berarti lebih baik dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4. Baru nanti terakhirnya 9a. 9a. Itu dalam satu perikop ya. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4, terus ayat 9a. Kita baca sama-sama. Atau tolong satu orang yang baca. Minta tolong satu orang yang baca. Karena ini agak panjang. Ya, tolong baca. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4 dan 9a. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah ini tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ayat 9a, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah. Ya, perhatikan ya dalam Alkitab itu. Pertama dikatakan Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Yang pertama mendustai Roh Kudus. Baru yang kedua selanjutnya di ayat 4, di bagian terakhir. Saya baca dari awal dari 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Pertama tadi mendustai Roh Kudus. Di ayat berapa? Ayat 3. Di ayat 4 dikatakan mendustai Allah. Jadi mendustai Roh Kudus itu sama dengan mendustai Allah. Itu artinya Roh Kudus adalah Allah. Dalam ayat 9, perhatikan 9a, Petrus berkata mereka mencobai roh Tuhan. Jadi kadang diganti itu roh Allah, baru roh Tuhan. Jadi kadang diganti-ganti nama itu. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, saudara perhatikan baik, itu ada 4 bukti yang saya sampaikan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Saya rasa sudah cukup supaya kita memahami ini. Nah, saudara, mari kita menghargai Roh Kudus. Ya, jangan seperti yang saya bilang tadi, ada banyak orang seperti bisa mengatur Roh Kudus. Ya, bisa mengatur Roh Kudus untuk membaptis seseorang dalam roh. Ya. Saudara tidak bisa. Ingat, perhatikan baik-baik, kita tidak boleh mengambil kedudukan Roh Kudus. Dia adalah Allah dan kita harus hormat penuh pada Dia. Jangan kita mengatur-ngatur Dia. Kita jangan seakan bisa mengendalikan Roh Kudus. Ya, itu nggak boleh. Mari hati-hati. Karena saudara, kalau tidak maka kita seperti mendukakan Roh Kudus atau bisa menghujat Roh Kudus. Banyak orang-orang yang saya yakin mereka dalam posisi menghujat Roh Kudus. Banyak pendeta-pendeta yang saya percaya mereka belum dihukum Tuhan hari ini, tapi mereka sangat tidak menghormati Roh Kudus. Mereka seperti bisa mengatur Roh Kudus. Mereka bisa seperti menyuruh-nyuruh Roh Kudus. Roh Kudus, turun. Ya, Roh Kudus, tangkap dia. Roh Kudus. Jadi seperti mereka bisa mengatur-ngatur. Saya mau katakan jangan.
Saudara, mari kita beri penghormatan kepada Roh Kudus sama seperti kita memberikan penghormatan pada Allah, pada Yesus. Dan jangan sok mengatur-ngatur. Terus yang selanjutnya, saudara, jangan mengambil kemuliaan dari Roh Kudus. Memang kadang Roh Kudus membuat manifestasi, tetapi bukan karena seorang pendeta yang bisa membuat itu. Kalau Roh Kudus melakukan manifestasi pada jalan baik, itu bukan karena seorang pendeta atau seorang yang diurapi Tuhan. Itu karena Roh Kudus mau melakukan itu. Jadi kita kalau mengalami mukjizat dalam pelayanan, jangan sombong. Hati-hati, jangan bangga. Saya terus terang, saya jarang bersaksi tentang doa-doa saya. Kenapa? Karena saya tahu, kalaupun saya berdoa, saya hanya sarana. Bukan karena saya berdoa, jawaban itu membuat Tuhan menjawab doa. Tidak. Makanya saya termasuk jarang menyaksikan tentang mukjizat-mukjizat. Di sini saya pernah kita berdoa, saudara, buat sebuah keluarga, 3 anak mereka sudah menikah, tidak punya anak. Ya. Terus saudara mereka datang sini, kita berdoa. Ya. Dan gak lama kemudian saudara, tiga keluarga itu punya anak. Ya. Itu betapa luar biasa mereka berbahagia. Tapi saya mau katakan, saya jarang menyampaikan kisah ini pada orang. Kenapa? Karena saya tahu, kalaupun saya berdoa, bukan berarti karena doa saya itu bisa terjadi. Ya. Itu karena rencana Tuhan, sehingga melalui saya berdoa, Tuhan menggenapkan permohonan doa dari keluarga ini. Bukan karena saya, bukan karena saya hebat doanya, bukan. Bahkan saya mengatakan, saya nggak berdoa, tidak berdoa, kalau Tuhan menetapkan, orang itu tetap akan memiliki anak. Bukan karena saya. Nah, banyak pendeta-pendeta yang kadang mencuri kemuliaan itu. Saya mau katakan jangan. Kita anak Tuhan jangan. Jadi walaupun ada banyak mukjizat yang pernah terjadi lewat doa-doa kita, ingat itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan mau. Itu karena Tuhan kehendaki. Ya, jadi mari jangan pernah mencuri kemuliaan Allah. Ya. Jangan karena kita berdoa lalu terjadi lalu kita mulai merasa wah, ini saya pendeta yang paling berkenan. Tidak. Saudara, itu karena Tuhan yang mau melakukan itu, bukan karena Anda. Nah, saudara, ini perlu hati-hati supaya kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan, itu saudara, kita pada waktunya akan direndahkan oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Ya. Saudara, tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi kehancuran banyak orang tanpa disadari itu tadi karena mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya hati-hati, misalnya kalau kita dipakai itu dalam pelayanan kesembuhan, saudara, kalaupun saudara mendoakan orang sakit dan orang itu sembuh, ingat baik-baik, itu bukan karena doamu. Ya. Tuhan memang memakai Anda untuk berdoa, tapi penyebabnya bukan karena doamu. Penyebabnya karena Tuhan mau. Halo, amin? Bukan karena kita berdoa lalu Tuhan menjawab doa kita. Tuhan mendengarkan kita. Bukan, saudara. Allah melakukan itu melalui kita karena Tuhan mau. Bukan karena kita. Jadi mari jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi dengan kita memahami siapa Roh Kudus, kiranya kita memperlakukan Roh Kudus itu dengan hormat. Kita hormatinya sebagai satu pribadi dan sebagai Allah yang mulia, yang agung, yang layak untuk disembah. Bukan untuk kita perintah-perintah, ya, bukan untuk kita atur-atur. Mari jauhkan itu dari kehidupan kita. Dengan kita mengenal bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Oke, itu aja firman Tuhan yang bisa